Baik, pada minggu ini kita masuk ke bab yang ke-9 yang membahas tentang bab orientasi pada tindakan. Bab yang ke-9 mengenai orientasi pada tindakan. Jadi bahwa memang ketika kita mengambil sebuah keputusan yang merupakan hal yang cukup sulit. Nah, sehebat apapun angan-angan untuk menciptakan perubahan, kalau itu hanya sekedar angan-angan dan kita tidak bergerak, belum tentu kita mampu menjalankan kalau kita tidak berorientasi kepada tindakan. Artinya kalau cuma sekedar angan-angan, kita tidak melakukan sesuatu, tidak bertindak dan tidak berani mengambil resiko, itu hanya sekedar angan-angan saja, artinya tidak memiliki arti. Nah, sebaliknya tindakan yang hebat kalau tidak dilandasi dengan strategi yang baik, itu juga akan sia-sia. Strategi dan action ini adalah dua hal yang penting ketika kita bicara tentang perubahan. Nah, strategi yang berorientasi pada perubahan yang kontinu ini harus bersifat breakthrough. Jadi strategi yang berorientasi pada action ini adalah strategi yang memiliki inovasi ya, dan dilandasi pada entrepreneurial mindset atau cara berpikir entrepreneurial. Memang dibutuhkan seorang eksekutor dalam perubahan ini tadi. Nah, eksekutor itu adalah orang yang menggelindingkan perubahan secara nyata atau secara real. Nah, adapun ketika kita bicara tentang tindakan-tindakan yang memang diperlukan untuk membuat satu perubahan, sebagai seorang pemimpin kita perlu punya filosofi yang melatari bagaimana tindakan yang harus kita ambil. Nah, adapun 6 hal yang bisa dijadikan pegangan dalam melakukan tindakan perubahan. Yang pertama adalah kita jangan mengabaikan strategi, kemudian bertindaklah seperti tikus, kemudian warnai perubahan dengan mimpi yang besar, tumbuhkan kesadaran bahwa memang setiap awal itu adalah sesuatu yang memang cukup sulit, dan untuk memulai sesuatu memang adalah sesuatu yang sulit. Dan yang terakhir adalah kita harus berorientasi kepada bisnis. Kita bahas yang pertama, yaitu jangan abaikan strategi. Nah, satu perubahan besar ini memang menuntut adanya sebuah tindakan yang real atau tindakan yang nyata. Nah, artinya memang dibutuhkan seorang eksekutor. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita membutuhkan seorang eksekutor, yaitu orang yang menggelindingkan perubahan secara real atau secara nyata. Nah, orang-orang ini harus berorientasi pada tindakan atau action oriented. Jadi kalau eksekutor hanya berdasarkan angan-angan, ya sama saja bohong. Artinya memang dia harus berorientasi kepada tindakan. Namun kalau kita bicara tentang tindakan saja tidak ada strategi, ini juga merupakan hal yang sia-sia ya. Artinya memang tindakan itu harus dibarengi dengan strategi yang mumpuni. Nah, perubahan ini ketika berhasil tentu dia akan menuntun ke arah yang lebih baik. Nah, banyak para eksekutif melupakan bahwa strategi ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, kadangkala kita terlalu sibuk untuk bergerak dan kita malah menyalahkan karyawan atau anak buah ketika kita berada pada posisi manajer tadi ya, atau para eksekutif, kita lebih menyalahkan kepada pegawai atau anak buah atau karyawan yang pasif di dalam perubahan. Nah, Peterson di tahun 2002 ini menunjukkan step yang sistematis bagi kita yang hendak merumuskan strategi perubahan. Nah, adapun step-step ini bisa kita lihat di
4 langkahnya. Yang pertama, kita harus mempelajari situasi. Jadi cari insight sedalam-dalam kemampuan kita. Kemudian kita juga harus fokus dan membuat pilihan strategis. Kemudian satukan strategi ke dalam sistem organisasi. Kemudian kita eksekusi. Jadi kita melakukan perubahan secara bertahap, dan jika perlu kita melakukan eksperimen-eksperimen terhadap gagasan-gagasan baru. Kemudian yang kedua, kita harus bertindak seperti tikus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tikus, mungkin kita agak sedikit geli ya, namun apa sih sebenarnya beda naluri manusia dengan naluri tikus? Nah, ternyata perbedaannya ini pernah digambarkan oleh seorang penulis dalam bukunya Humus My Cheese. Jadi Spencer Johnson namanya. Dalam bukunya dia menceritakan bahwa manusia ini adalah pada dasarnya makhluk yang terprogram oleh rutinitas. Jadi tindakan-tindakan yang memang dikendalikan oleh habit. Jadi kita nih biasa melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan. Contohnya saja, misalnya ketika kita melakukan sesuatu yang sama selama 3 hari berturut-turut, itu bisa menjadi kebiasaan bagi kita atau habit bagi kita. Artinya manusia ini cenderung berorientasi kepada masa lalu ya, artinya berorientasi kepada kebiasaan-kebiasaan. Nah, cheese atau keju tadi di dalam bukunya tadi Humus My Cheese, cheese-nya ini diartikan sebagai sesuatu yang dicari oleh orang tadi, oleh manusia tadi. Misalnya bisa berupa ada beberapa orang yang mencari kebahagiaan, kemudian ada beberapa orang yang mencari rezeki, harta, atau makanan, atau hal-hal yang lain yang memang dicari dalam kehidupannya. Nah, ketika manusia menemukan sesuatu, hal itu berulang-ulang selalu ada di situ. Jadi manusia ini selalu secara otomatis akan datang kembali ke tempat itu tadi. Jadi mulanya ketika kita membentuk kebiasaan, namun lama-lama kebiasaan itu malah membentuk diri kita. Nah, jadi bagaimana bila satu ketika cheese ini tadi, keju yang dicari manusia tadi, bisa berupa kebahagiaan dan lain-lain tadi, tiba-tiba tidak ada di sana. Nah, artinya ketika dia menghilang, cheese itu menghilang, tidak berada di tempat kita yang sering biasa datang tadi, kita sebagai manusia ini cenderung komplain. Kemudian kita berteriak dan meminta agar orang yang mengambil tadi mengembalikan ke tempatnya. Namun ketika kita sudah menunggu berhari-hari, cheese tadi tidak ada. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita lebih memilih diam, seakan-akan kita ini nggak punya akal lagi. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita merasa hopeless. Nah, satu-satunya yang tersisa itu sebenarnya adalah harapan. Nah, harapan ini tadi adalah cheese-nya tadi bisa balik lagi. Nah, apa yang kita lakukan? Kita menunggu sampai kita jadi tua, sampai kita jadi renta dan bodoh ya istilahnya, dan kita berorientasi kepada masa lalu tadi. Nah, tikus ini digambarkan sebagai hewan yang rajin dan cerdik. Jadi ketika cheese itu tiba-tiba hilang, tikus itu nggak diem. Nah, dia terus bergerak, kemudian mengendus terus ke berbagai arah, kemudian dia mencari jalan-jalan baru berbagai arah untuk mencari cheese-nya tadi. Nah, tikus-tikus tadi dia bergerak tanpa putus asa. Jadi sampai satu ketika dia menemukan sumber yang baru, menemukan sesuatu yang baru, karena tikus tadi dia lebih berorientasi kepada tindakan dan dia tidak takut melakukan eksperimen. Nah, ini yang membedakan antara manusia dengan tikus. Jadi apa
apa sih yang bisa kita petik dari cerita saya tadi atau dari buku Spencer Johnson tadi adalah bagaimana kita harus berani bereksperimen dan mencari hal-hal yang baru, dan kita tidak boleh takut untuk bertindak. Nah, seharusnya kita sebagai manusia ini harus selalu bergerak ke depan, kemudian kita harus mencari jalan baru atau jalan keluar dari masalah kita, bukan hanya kita menunggu kemudian menjadi tua renta dan bodoh tadi. Ini bagaimana kita bertindak seperti tikus. Artinya memang pembelajaran yang bisa kita ambil dari tadi adalah kita tidak boleh berdiam diri dan selalu bergerak untuk mencari cara baru atau jalan baru, jalan keluar yang baru. Nah, yang ketiga, warnai perubahan dengan mimpi-mimpi yang besar. Nah, organisasi yang inovatif ini tentu menjadi keinginan atau impian dari entrepreneur. Misalnya seorang arsitek, ini seorang arsitek yang memiliki jiwa kewirausahaan, ini pada dasarnya dia adalah seorang yang mampu bermimpi. Nah, mimpinya ini tentang sesuatu yang indah. Beda arsitek dengan seniman ini adalah bagaimana mereka bisa bangkit dari mimpinya dan dia mulai bertindak dan berharap ada datang keajaiban lah ya, atau mukjizat. Nah, sedangkan seniman tadi hanya bermimpi dari hari ke hari tanpa bertindak. Nah, mimpi ini sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Mimpi itu adalah gambaran ideal tentang sesuatu di masa yang akan datang. Bagi para pencipta perubahan, ketika dia bermimpi, tentu hasil yang diangankan ini merupakan satu yang real, yang mungkin sebelumnya orang lain belum pernah melihatnya. Misalnya Walt Disney, kalau kalian pernah menonton film-film yang pernah dibuat oleh Disney. Walt Disney ini berasal dari fantasi-fantasi yang atau mimpi-mimpi yang tidak kasat mata yang dibuat oleh Walt Disney itu sendiri. Nah, artinya memang semua berawal dari mimpi. Nah, di dalam ilmu manajemen, kalau kita bicara tentang perubahan dunia yang saat ini menjadi sangat kompleks, visi ini harus dikembangkan secara bersama-sama dan disebut sebagai share vision. Nah, sedangkan untuk para pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan ini disebut sebagai visionary leader. Nah, leader seperti inilah yang memang nantinya akan melakukan perubahan-perubahan yang real tadi, dan dia biasanya tidak akan berhenti sebelum mimpinya jadi kenyataan. Yang keempat, tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal itu memang adalah sesuatu yang sulit. Ini pepatah lama mengatakan bahwa segala sesuatu yang baru ini pasti tidaklah mudah. Mungkin kalau kalian pernah belajar pertama kali, belajar naik sepeda atau belajar sesuatu yang memang baru, tentu kita mengalami berbagai perasaan ya, mungkin takut, mungkin gugup, panik, cemas dan seterusnya.
sehingga kadangkala kita salah. Kalau misalnya belajar mobil, mungkin kadangkala kita salah menginjak rem dan gas, sehingga kadangkala ketika belajar tentu tidak selalu langsung berhasil. Namun karena sudah menjadi biasa, akhirnya kita bisa mahir. Nah, sampai saat ini mungkin kalian sudah lincah bersepeda, pakai mobil, pakai motor, atau apapun yang kalian lakukan tadi ketika mulai belajar tadi. Nah, perubahan ini memang harus dimulai dari kita sendiri dengan kita harus mengubah sudut pandang dan kebiasaan-kebiasaan lama. Karena semakin lama kita akan mahir. Jadi ketika kita belajar harus melakukannya secara terus-menerus untuk menjadi mahir tadi. Nah, pada tahap awal tentu kita juga membutuhkan orang lain, karena memang pada tahap awal ini merupakan hal yang sulit. Jadi perubahan ini memang harus diawali dari diri kita sendiri dengan cara kita mengubah sudut pandang tadi dan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi saat awal perubahan tentu bukan merupakan hal yang menyenangkan, namun kita tetap harus melakukannya. Nah, banyak orang yang mungkin melihat aneh kepada kita ketika kita mulai mau melakukan perubahan. Apalagi kalau misalnya hal yang kita lakukan ini merupakan sesuatu yang baru. Nah, pada tahap-tahap awal tentu orang-orang belum akan sepemahaman dengan kita, karena kita melakukan suatu perubahan dan hal itu adalah merupakan hal yang baru. Atau mungkin orang tersebut belum mampu membaca apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran kita. Jadi tidak semua orang mampu membaca apa yang ada di pikiran kita, sehingga kadangkala orang menganggap kita ini tadi adalah orang yang aneh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang-orang tadi, karena memang yang kita lakukan ini adalah suatu perubahan. Namun kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut, sehingga kita harus menghadapinya dengan kepala yang dingin. Nah, namun kita harus meyakini bahwa suatu hari nanti orang-orang yang meragukan kita, yang tidak sepemahaman dengan kita tadi, akan istilahnya mengangguk-angguk dan mengiyakan bahwa perubahan yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, karena kita telah bermimpi dan memiliki fantasi-fantasi yang kita usahakan untuk kita wujudkan. Nah, kemudian yang kelima adalah memberikan value bagi dunia. Oke, di bagian ini memberikan value bagi dunia, nggak usah kita bicara tentang dunia yang terlalu besar ya, namun dunia dalam diri kita. Jadi ketika kita memikirkan, sedikit kita luangkan waktu, kita pikirkan sejenak siapa yang sudah membesarkan kita, kemudian menjadikan kita seseorang di muka bumi ini, seseorang dalam hal membesarkan, kemudian membantu Anda sekolah, menyekolahkan Anda, mungkin setelah ini Anda akan jadi sarjana, kemudian Anda bekerja, bisa jadi Anda menjadi direktur, Anda menjadi menteri, atau mungkin suatu hari nanti Anda bisa menjadi presiden. Nah, tentu di sana ada tangan-tangan orang yang telah mewarnai kehidupan Anda. Ada siapa saja di sana? Tentu ada keluarga, ada orang tua Anda yang melahirkan, yang membesarkan,
kemudian menyekolahkan Anda, kemudian di lingkungan sekolah Anda memiliki guru dan dosen-dosen yang sedikit banyak ini telah memberikan kontribusi terhadap kehidupan Anda, memberikan value bagi Anda, dan kemudian nanti memiliki kehidupan yang lebih besar dalam tanda kutip, artinya besar dalam kehidupan, karir, dan seterusnya. Nah, artinya akan ada banyak sekali orang-orang yang memberikan value bagi diri Anda. Nah, begitupun diri kita, diri Anda saat ini, mungkin Anda pun akan memberikan value kepada orang lain. Nah, kalau kalian sering sekali nonton acara Got Talent, ada American Got Talent, kemudian British mana ya, apalagi ya, pokoknya acara-acara Got Talent, ada seorang, siapa namanya, David Foster, kalau kalian tahu ya, di acara tersebut pasti ada David Foster. Nah, David Foster ini adalah seorang yang banyak sekali menyalurkan atau mengorbitkan artis-artis baru yang kemudian menjadi sangat terkenal. Nah, David Foster ini sudah banyak sekali mengorbitkan artis-artis yang memang dimulai dari ajang pencarian bakat yang dia buat. Artinya David Foster ini memberikan value kepada artis-artis tadi yang kemudian menjadi artis-artis terkenal tadi. Nah, apakah Anda berpikir bahwa tidakkah Anda ingin menjadi orang yang memberikan value atau mengkontribusikan value bagi organisasi, kemudian bagi manusia-manusia lain tentunya, bahkan bagi keluarga, bahkan bagi dunia, jika kita bicara dalam konteks yang lebih luas. Nah, artinya seorang pemimpin perubahan ini akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain ketika dia mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, manfaat yang bisa kita berikan ini adalah bagaimana kita bisa memajukan orang lain. Dan dalam hal ini, misalnya saya contohkan betapa bangganya orang tua kalian ketika kalian menjadi orang yang berguna, betapa bangganya guru dan dosen kalian ketika kalian menjadi orang yang berguna dan bisa memberikan value juga kepada orang lain. Ini yang dimaksudkan bagaimana kita bisa memberikan value tadi. Nah, ada tips yang bisa kita lakukan untuk memberikan value kepada staff. Yang pertama, kita bisa memberikan apresiasi. Nah, apresiasi ini merupakan feedback yang positif. Jadi misalnya berupa pujian, kemudian tentu dalam hal finansial, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah apresiasi yang merupakan feedback yang memang diberikan untuk karyawan dengan tujuan memberikan value kepada karyawan atau staff. Kemudian harapan dan optimisme. Nah, orang-orang yang bijak tentu akan mewariskan perubahan dengan semangat yang penuh. Ketika kita bicara tentang harapan dan optimisme, tentu kita bicara tentang bagaimana membuat hari esok akan bisa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, berikan pengetahuan dan cara-cara yang baru. Nah, orang-orang ini harus menemukan cara baru dan pengetahuan baru untuk melihat sesuatu. Nah, pengetahuan dan keterampilan baru ini akan membantu mengatasi masalah-masalah lama dan masalah-masalah yang baru. Nah, ini juga bisa membuat karyawan lebih percaya diri ya. Kemudian yang keempat adalah keteladanan. Jadi sikap rendah hati, kemudian kepemimpinan yang kuat dan tegas, ini bisa menjadi teladan yang cukup baik.
Yang kelima adalah inspirasi. Nah, pemimpin ini tidak harus selalu melakukan perubahan sampai hal-hal yang kecil. Jadi pemimpin cukup memberikan inspirasi, maka semua karyawan, semua individu di dalam organisasi ini akan ikut bergerak. Nah, yang keenam adalah ketenaran. Jadi karyawan ini senang bekerja dengan pemimpin yang dikenal luas dan cukup ahli dalam bidangnya. Jadi kalau perubahan kita berhasil, tentu karya-karyanya ini akan dikenal luas dan bisa menjadi contoh di masyarakat. Nah, ketika kita tenar, ketenaran ini bisa menjadi value bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, yang terakhir adalah berorientasi pada bisnis. Nah, dalam memajukan satu usaha, tentu kita memerlukan langkah-langkah yang berorientasi kepada bisnis. Nah, di banyak badan usaha milik negara atau BUMN, spirit ini sudah bercampur dengan kepentingan-kepentingan lain. Misalnya bagaimana kita harus menjamin ketenangan hidup dan saling melindungi. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali BUMN yang bisa dikatakan sedang sakit lah ya. Jadi artinya saat ini dia harus mencari CEO yang bisa dikatakan turnaround spesialis, karena memang dia posisi BUMN-nya ini sedang sakit. Nah, di sini CEO harus bisa menyampaikan bahwa we are in business and our business is service. Jadi kita harus memahami betapa pentingnya menjelaskan kepada karyawan bahwa saat ini kita sedang berbisnis. Nah, badan usaha milik negara ini orang-orang di dalamnya kadangkala sulit membedakan mana perusahaan dan mana departemen pemerintah. Nah, sehingga perilaku karyawannya ini kurang bisnis oriented. Nah, banyak sekali kita menemui perusahaan-perusahaan selain dari BUMN tadi, banyak juga perusahaan-perusahaan swasta, dan jika kita tidak memahami ini dan kurang business oriented, tentu ini merupakan sesuatu yang bisa dikatakan gawat, karena kalau kita tidak kepada business oriented, tentu proses turnaround yang kita lakukan akan akan gagal dan bisa menyebabkan perusahaan tersebut gulung tikar kalau untuk perusahaan swasta. Kalau untuk BUMN mungkin dia bisa dibantu oleh pemerintah. Nah, kalau mereka berorientasi kepada bisnis, tentu mereka akan mengutamakan konsumen ya, bukan teman atau keluarga. Nah, kadangkala kita bisa lihat di beberapa perusahaan ini merekrut teman, rekrut keluarga menjadi karyawan seenak-enaknya saja. Apalagi untuk perusahaan BUMN, kalian bisa lihat tuh, misalnya ayahnya kepala bagian atau kepala bidang atau kepala seksi dan seterusnya, biasanya anaknya akan ikut bekerja di perusahaan tersebut, sehingga kadangkala kecenderungan terkesan dia merupakan kayak semacam piramida lah ya, keluarga. Jadi ada temannya, ada saudaranya, ada tetangganya. Nah, sehingga dia tidak berorientasi kepada konsumen. Nah, padahal BUMN itu juga lebih kepada bisnis. Jadi seharusnya mereka lebih berorientasi kepada bisnis dibandingkan dengan mengutamakan konsumen dibandingkan dengan teman atau keluarga. Nah, bisnis tentu, kalau kita bicara bisnis, tentu harus untung, harus balik modal, harus untung, bukan cuman sekedar membuang-buang uang saja atau memberikan fasilitas
tanpa mengutamakan kualitas dan pelayanan kepada konsumen. Nah, ketika kita berbisnis, bekerja di dalam satu perusahaan, tentu kita harus menjadi orang yang produktif dan disiplin. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang harus terus dievaluasi, harus bekerja dengan tujuan yang jelas. Ketika kita menempatkan orang, harus berdasarkan kompetensi dan prestasi. Jadi misalnya dalam melakukan rekrutmen dan seleksi serta penempatan, kita harus menyesuaikan dengan deskripsi dan spesifik pekerjaan yang memang ada. Kemudian ketika ada proses pembelian, ini harus transparan ya, dan harus membuat sesuatunya lebih terbuka. Nah, ini ada perbedaan orientasi sikap antara bisnis dan non bisnis, ada 12. Mungkin nanti kalian bisa lihat di lumen, kayaknya di sini kepotong ya. Ini dalam perbedaan orientasi sikap antara bisnis dan non bisnis, ini kita bisa lihat salah satunya adalah sikap yang berorientasi bisnis ini dia lebih kompetitif dan lebih produktif, sedangkan yang tidak berorientasi kepada bisnis ada istilahnya yang penting semua senang, jadi jangan paksa untuk bekerja lebih cepat. Nah, ini bisa kita lihat nanti kalian bisa lihat ada 12 perbedaan. Nah, untuk mengubah kebiasaan lama karyawan dan para eksekutif tentu bukan merupakan sesuatu yang gampang. Nah, selain mereka akan terusik karena saat ini mereka sedang berada di comfort zone, tentu ini merupakan sesuatu yang sulit. Orang-orang yang bekerja tidak berorientasi kepada bisnis tentu akan menentang dan mencari cara bagaimana pemimpin tadi yang benar tadi, yang bersikap berorientasi kepada bisnis ini bisa segera diganti. Kalau bisa mereka tetap berada pada comfort zone-nya. Namun kalau tidak melakukan perubahan, tentu perusahaan ini akan bisa mati, kehilangan bisnisnya. Nah, tadi yang saya sampaikan kalau ini perusahaan BUMN tentu bisa akan dibantu oleh pemerintah. Namun kalau ini bisnis swasta, perusahaan swasta, tentu nanti bisnisnya akan mati, bahkan bisa kehilangan bisnis secara tidak hormat. Ya, artinya dia gulung tikar ya. Nah, ada pun tips yang bisa dilakukan untuk mendorong agar berorientasi kepada bisnis. Yang pertama, harus konsisten. Jadi para pemimpin ini harus mulai mengurangi fasilitas untuk dirinya sendiri. Ini kalau kita lihat nih, kayak kemarin di PT Garuda Indonesia yang bobrok kemarin, banyak sekali pemimpinnya ini menggunakan fasilitas di perusahaannya untuk dirinya sendiri, sehingga PT Garuda kemarin mengalami banyak sekali kerugian. Kemudian yang kedua, kredibel. Nah, pemimpin ini harus menjaga ucapan dan berani menjalankan apa yang sudah dia janjikan. Jangan sampai menjadi pemimpin yang tidak bisa dipercaya. Kemudian komunikasi. Nah, jadi jangan berhenti menyampaikan pesan agar semua orang paham bahwa we are in business. Jadi, kita harus mengkomunikasikan bahwa kita sekarang sedang berbisnis. Begitu juga dengan konsumen. Jadi kita juga harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada konsumen. Artinya komunikasi ini harus kepada karyawan maupun kepada konsumen. Kemudian yang keempat adalah pelatihan. Untuk karyawan tentu harus ada pelatihan-pelatihan, karena pelatihan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja karyawan, untuk bermanfaat juga untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Jadi kita tidak sebaiknya memang melakukan pelatihan bagi karyawan.
Kemudian yang kelima, kompetisi. Nah, kita juga harus bisa melakukan suatu kompetisi untuk memunculkan unit-unit yang berhasil dengan prinsip-prinsip bisnis yang benar, dan pemenangnya bisa diberi penghargaan dan layak, dan kemudian diumumkan sehingga bisa memberikan satu prestisius yang cukup baik. Yang keenam adalah bersihkan. Jadi bagaimana membersihkan perusahaan dari orang-orang yang tidak berorientasi kepada bisnis, khususnya untuk orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi tadi dibandingkan dengan kepentingan perusahaan. Dan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan bonus secara kelompok. Jadi setelah kita memberikan arahan yang jelas, kita lakukan pengukuran, kemudian jika ada tanda-tanda perbaikan, sebaiknya kita memberikan bonus secara kelompok. Misalnya kita lihat di departemen A, kita memberikan penghargaan jika misalnya meningkatkan penjualan berapa persen, atau di departemen-departemen yang lain. Dan yang kedelapan adalah penularan. Jadi bagaimana kita menularkan pengalaman orang-orang lain ke dalam perusahaan dengan menggunakan pembicara-pembicara eksekutif yang berorientasi kepada bisnis dan inspiratif tentunya. Nah, yang kesembilan adalah suntik. Jadi jangan membiarkan perusahaan menjadi sistem tertutup dengan promosi internal. Jadi kita harus membuka posisi manajer pada pihak luar juga untuk mengisi, karena inilah yang di dalam SDM ini ada yang disebut dengan suntikan darah baru. Jadi bagaimana ada ide-ide baru yang masuk ke perusahaan, sehingga kalau hanya sekedar promosi di dalam internal, tentu ide-idenya ya ide-ide yang sama karena orang-orangnya sama. Jadi ketika ada suntikan darah baru, ada orang baru, ada rekrutmen eksternal, tentu akan memberikan ide-ide baru. Nah, baik, untuk hari ini penjelasannya saya cukupkan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas.